Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk minggu depan tanggal 25 sampai 29 Agustus. Seperti apa pergerakannya dan saat ini kita record di Sabtu jam 1 siang 23 Agustus. Oke, kemarin cukup mengagetkan jujur aja ya. Sudah profit 5 dolaran, habis itu kena SL juga kita, habis itu baru profit lagi di atasnya gua sekitar ya lumayan lah ya, cari 10 dolaran. Karena nggak nyangka tembus setinggi ini, jujur aja. Karena kemarin dia sudah berada di area bawah, ya. Jadi kemarin perkiraan gue memang sell karena dia udah turun, market juga sama ya. Dari pagi sampai sore, artinya sesi Asia, ya. Sesi Asia tuh pagi dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang gitu ya. Itu kurang lebih lah ya. Itu sesi Asia biasa sebutannya. Lalu sore itu mulai sampai jam 5 sorean atau 6 itu sesi Eropa biasanya atau jam 1 sih sebenarnya jam 1-an sampai jam 5 biasanya sesi Eropa juga turun. Dan malam hari ternyata dikejutkan oleh Powell ya, ternyata dia berani ya akhirnya mengambil kebijakan dan kebijakannya cukup mengagetkan hingga akhirnya terbang ke atas ya. Jadi yang salah perkiraan ya gue juga salah lah ya, banyak ya. Dari sesi dua benua bahkan ya Asia dan Eropa pun salah memperkirakan karena semuanya itu pada memperkirakannya adalah turun gitu. Benar-benar turun. Dan ternyata tidak ya, malah membuat gold terbang jauh ya. Jadi cukup mengagetkan. Karena udah siap-siap di bawah ini. Ini kalau terbang dari berapa deh kemarin ya? Dari 3323 sampai ke 73 berarti 50 ya. Kalau turun dari 23 ke 73-an. Oh, 70-an di sini. Kalau kalau kemarin turun dari hasilnya ya. Sedangkan ternyata hasilnya terbang. Jadi di sini gua kena TP di sekitar 25 karena dari 3330 gua udah pasang sell. Lalu stop loss di atasnya dua posisi, satu posisi turun ke bawah TP sudah, TP1. Lalu satunya lagi gue tadinya hold rencana sampai kalau dia turun ya untuk newsnya gitu. Ternyata dia balik ke atas jadinya netral dan di sini gue udah pasang buy limit juga. Jadi dari pagi udah pasang buy limit ternyata tembus ya. Dan gue cuma cari 10, 3360 gue udah TP jadi udah out dari market. Ternyata terbang sampai ke 3370-an. Oke. Dan apa yang terjadi? Jadi ya jelas ya sudah suku bunganya dipotong. Tapi kali ini bukan karena kebijakan atau keinginan dari siapa namanya Trump. Kita bisa pindah sedikit dulu ke newsnya. Newsnya ada di mana ini? Nih. Ya, salah satu newsnya CNN ya. Dan ini gede banget iklannya dia. CNN aja iklannya gede banget setengah layar, seperempat layar. Powell ya akhirnya menurunkan suku bunga. Ya, intinya dia akhirnya menurunkan suku bunga, tapi bukan karena permintaan Trump, tapi memang permintaan menurut masyarakat gitu ya, atau menurut perhitungannya beliau sendiri gitu. Kalau misalnya memang sudah waktunya untuk pemangkasan suku bunga ya, tapi bukan karena permintaan Trump, tapi menurut perhitungan beliau. Jadi apa yang terjadi? Otomatis uang pada dipegang sama rakyat ya. Tadinya kan uang pada di bank tuh ya. Suku bunga, orang dapat bunga di bank. Naruh 1 miliar misalnya dapat bunga 4%, berarti dapat misalnya 40 juta setahun. Kan enak kan? Nah, jadi pada orang tuh pada naruh duit di bank. Sekarang bank potong suku bunga. Jadi cuman berapa misalnya 3%, gue belum baca sampai habis sih. Jadi katanya katakan potong bunga 3% atau 1% misalnya. Donald Trump tuh berharapnya tuh potong suku bunga sampai 1%. Jadi seharusnya dapat 40 juta setahun, jadi cuma 10 juta. Nah, orang-orang pada nggak mau dong naruh duit di bank. Jadi uangnya pada ditarik, lalu pada invest di tempat lain, salah satunya emas dan Bitcoin. Makanya emas dan Bitcoin kemarin naik drastis gitu. Yang diharapkan sebenarnya sama Donald Trump adalah orang-orang pada megang uangnya tuh invest di saham Amerika Serikat gitu. Tapi semuanya ternyata naik berbarengan. Jadi ya sudah lah ya, semuanya dapat porsinya masing-masing karena orang-orang mungkin sudah melek investasi, mereka juga memilih mau di emas, mau di Bitcoin ataupun di saham, macam-macam. Tapi intinya uang beredar di masyarakat. Jadi uang nggak dipegang lagi sama pemerintah Amerika. Seperti itu kasarnya ya. Jadi pemotongan suku bunga, orang pada pegang punya uang, pada mau bingung invest kemana. Nah, makanya emas naik drastis. Seperti itu logika fundamentalnya. Oke, lalu bagaimana pergerakan emas di minggu depan ya?
Akankah kembali ke 3.400 atau 3.500? Ya sangat mungkin, karena news itu dampaknya nggak langsung, ya, nggak instan. Ya, jadi mulai besok bakalan terbang lagi, jadi hati-hati. Dan selalu gue ingatkan kembali ya, kalau hari Jumat ke Senin itu jangan pernah hold posisi ya, karena itu bakalan barbar. Kemungkinan Senin juga sama, akan ada kemungkinan barbar kayak yang ini bukan karena Jumat ke Senin sih. Tapi kalau Jumat ke Senin tuh biasa barbar, bisa langsung terbang 30 atau 50 paling gede gitu. Umumnya. Habis itu walaupun jatuh lagi ya, ngebanting lagi. Sorry. Tapi intinya eh hati-hati dengan posisi ya. Kalau misalnya searah sih memang, kalau searah gimana Bang? Cuan banyak ya, langsung terbang 50 misalnya kan, langsung aja sell langsung profit TP, bisa untuk selanjutnya ya, untuk dicari modal selanjutnya. Tapi itu untuk teman-teman yang scalping. Buat teman-teman yang invest ya bebas, mau di hold sampai kapan kalau buy mah. Oke, kemana arah selanjutnya? Dia udah turun naik turun, berarti sekarang kita turun naik turun naik turun naik turun naik sedikit, turun, harusnya sih sampai sini turun lagi ya. Tapi kelihatannya dari garis lainnya bisa terbang sampai sini adalah resisten pertamanya. Karena ini kalau jebol bisa lanjut ke atas, tapi setidaknya dari titik ini sudah terlihat dia akan naik dulu paling tidak ke sini dulu untuk kalau dia pun mau turun lagi. Kalau dia mau turun lagi pun paling di 3340, berarti resisten selanjutnya di 3435 sampai 3400 area yang pasti akan dikunjungi. Lalu baru dia bisa mantul untuk naik ke atas setidaknya di minggu depan. Jika tidak ada news tambahan, maka ya itu yang akan terjadi. Ya, carinya buy di minggu depan. Nah, berarti siap-siap untuk terbang selanjutnya lagi karena memang dari candlenya juga mendukung untuk naik ke atas. Ya, bahkan RSI-nya pun spike tinggi ke atas. Ini perlu netral dulu dia. Paling tidak kalau dia berada turun ya, dia perlu netral. Kemungkinan Senin kalau misalnya nggak ada news, tunggu sampai ke 50, habis itu dia siap-siap terbang mantul lagi. Oke, itu jadi secara teknikalnya, maka kita perlu pantau di 3435 kalau jebol siap ke atas, dan yang pastinya ini minggu depan adalah posisinya buy. Oke, lanjut di newsnya. Forex Factory kali ini di hari Jumat kemarin ya, ini FOMC Powell ya, Jerome Powell speaks, lalu Sabtu ini Donald Trump bakalan nge-speak lagi, bakalan ngoceh lagi. Nah ini nih yang gue bilang, makanya Senin kalau bisa jangan ada posisi. Karena kalau searah enak, kalau nggak searah selesai kalian. Oke, Senin, mari kita lihat tidak ada news ya, seperti biasa netral. New homeless nggak tuh? Home sales ya. Selasa juga nggak ada big news, berarti kemungkinan sideways ya. Bagus itu untuk menenangkan RSI kita. Rabu juga nggak ada. Kamis USD, prelim GDP, unemployment claim ya, berarti sideways bullish masih. Jumat CPE. Nah, ini dia BPCE. Oke ya. Jumat, Kamis malam sedikit ada unemployment claim sama GDP juga. Lalu Jumat ada GDP dari CAD lumayan sama core PCE nih ya, paling penting. Jumat ya, Senin sampai Rabunya akhirnya tenang ya, berarti sideways bullish untuk Senin sampai Rabu. Tinggal kita lihat pijakan-pijakan supportnya ada di mana, karena ya 3038 sampai 34 mulai ada pijakannya. Ya, bisa dilihat dari histori sebelumnya ya, 3435 pijakannya mungkin di 3415 ya, nih ya 3418. Di 34 udah pasti pijakannya, berarti di 34, 3418, 3435 pijakan supportnya untuk dia sideways bullish untuk terbang naik ke atas. Oke. So segitu saja analisa harian atau mingguan kita untuk di minggu depannya. Salam cuan.